Nah, ini biasanya cenderungnya tidak menyebabkan kematian langsung, tapi kambing itu berhari-hari, berbulan-bulan, sampai sekian bulan tidak pernah gemuk. Dia malah tambah kurus, makan banyak. Kali ini saya mencoba untuk menyampaikan ada beberapa hal yang penting berkaitan dengan masalah-masalah terkait anak yang baru lahir. Ini biasanya para peternak pemula yang cenderung memiliki banyak kesulitan dalam memahami atau juga kesulitan dalam merawat. Nah, saya ini saya mencoba untuk merumuskan sesuai dan berdasarkan pengalaman yang saya alami yang bertahun-tahun dalam peternak, dan juga sharing diskusi dengan pakar ahli dalam bidang peternakan yang kemudian saya ingin menyampaikan kepada peternak dimanapun berada. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi satu sumber informasi yang baik dan bisa diterima oleh pemirsa dimanapun berada. Pertama, berkaitan dengan masalah anak yang baru lahir ini, biasanya kan cenderung banyak yang mati. Nah, ini persoalan khususnya persoalan berkaitan dengan anak yang baru dilahirkan. Yang pertama saya tulis itu tidak kuat berdiri berjam-jam. Ini kadang-kadang kambing yang baru saja dilahirkan anaknya itu bisa sampai 1 jam 2 jam tidak bisa berdiri. Ini biasanya ada peternak pemula yang terus kemudian kacau, gagap atau bingung dalam menanganinya. Ini solusinya adalah peraskan dulu susu indukannya. Jadi kan kalau memang kambing itu tidak bisa berdiri, sebaiknya peternak pemula mengambil susu, diperaskan milik induknya itu, terus kemudian dimasukkan botol, kemudian diminumkan kepada anaknya. Karena apa? Susu pertama yang harus diberikan oleh anak atau anak itu harus mendapatkan susu pertama dari indukannya. Karena susu pertama itu disebut kolostrum. Kolostrum itu adalah bentuk susunya, warnanya cair, bukan cair, tetapi dia kental, terus kemudian warnanya kuning. Nah, itu yang namanya susu kolostrum. Fungsinya itu adalah untuk daya tahan tubuh si anak. Kalau anak tidak mendapatkan susu kolostrum ini, bisa kemungkinan berapa bulan kemudian, atau memang cuma 1 hari 2 hari, itu memang perkembangannya sangat tidak baik. Artinya karena susu kolostrum ini penting untuk ketahanan daya tubuh dan kesehatan fisik semuanya, ini produksi alami oleh indukannya, susu kolostrum itu. Nah, terus kemudian kalau seumpamanya indukannya juga tidak mengeluarkan susu kolostrum, ini bagaimana peternak pemula agar supayanya tidak bingung? Bisa pemirsa membuatkan susu kolostrum buatan. Caranya itu 1 butir kuning telurnya saja, terus kemudian dicampur dengan madu, dan kemudian dikocok. Nah, cenderungnya madu dan telur ketika dikocok itu biasanya menjadi matang. Nah, ini bisa menggunakan sepet suntikan itu, tapi tanpa jarum, terus dimasukkan pelan-pelan ke anaknya, atau terserah bagaimana mudahnya pemirsa itu untuk memasukkan susu kolostrum buatan sebagai pengganti dari susu asli kolostrum milik indukannya. Ini juga fungsinya untuk daya tahan tubuh, agar supaya daya tubuh itu biasanya susu kolostrum itu memang harus diberikan kepada anak 1-4 jam. Kalau lebih ini bahaya, apalagi sampai berhari-hari, ini sangat berbahaya untuk kesehatan anak-anaknya itu sendiri. Terus kemudian yang sering dialami oleh anak-anak yang baru saja dilahirkan itu biasanya ada yang kejang-kejang lalu mati. Ini sebabnya apa sih? Kendalanya apa? Atau masalahnya di mana? Ini secara prediksi pengalaman, terus kemudian berdiskusi dengan banyak teman-teman yang ahli dalam peternakan lah. Ini sebenarnya sejak dalam kandungan, ini bisa saja bahwa indukannya tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga untuk memproduksi kalsium, mineral, vitamin,
untuk bayi di dalam kandungan itu tidak cukup, sehingga memang begitu lahir kambing itu langsung kejang-kejang dan mati. Selain itu juga bisa diindikasikan bahwa bayi yang dilahirkan, kambing yang dilahirkan, kambing kecil yang dilahirkan dari indukannya itu memang prematur, artinya belum waktunya lahir tapi sudah lahir. Ini biasanya juga cenderung lebih banyak mengalami kematian. Contoh kalau prematur yang lebih cepat itu dalam setengah umur 3 bulan, 4 bulan sudah mengalami keguguran gitu. Itu sebabnya apa? Bisa saja kalau pemirsa perhatikan pola-pola kambing indukannya itu, bisa saja kambing ini indukannya memang cukup agresif kesana kemari, walaupun itu sekat dipisah-pisah, bisa ada yang keguguran. Bisa dilihat dari kandang itu sendiri. Terus kambingnya indukannya sering naik-naik. Ini bisa mengalami keguguran. Terus kemudian ini masih berkaitan dengan yang kejang-kejang dan mati. Bisa jadi kambing yang baru saja dilahirkan, anak-anaknya itu tiba-tiba mati. Tetapi ini yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa, mati itu kan sebabnya banyak. Bisa saja pemirsa pemula tidak mengetahui bahwa indukan itu mau melahirkan, terus kemudian tidak dijaga, sementara masih di kandang sekat kayak gini, masih di kandang seperti ini, tidak diturunkan, sehingga begitu dilahirkan ada kambing itu indukannya tidak jeli terhadap anaknya sendiri yang baru dilahirkan, sehingga bisa terinjak, atau memang indukannya capek saat melahirkan itu langsung diduduki. Karena saya pernah mengalami indukan itu melahirkan 3 sekaligus, terus kemudian karena mungkin fisiknya lemah, terus kemudian indukannya jatuh, artinya istirahat. Nah, anaknya itu 3-tiganya terhimpit. Nah, ini menyebabkan kematian juga. Ini bisa saja. Nah, ini perlu untuk pemula, perlu diawasi sekali berkaitan dengan breeding kambing. Terus kemudian masih di kejang-kejang lalu mati ini, bisa saja bahwa sejak awal kandungan indukannya ini berkaitan dengan kandungan bermasalah. Bisa saja bermasalahnya sebab umur waktu dikawinkan ini masih belum mencukupi, harus menjadi indukan. Ini bisa saja terjadi. Atau memang perkawinan dalam sedarah keturunan, ini juga bisa menyebabkan rentan terjadinya keguguran, kematian, dan kegagalan produksi. Sementara kita kalau pengen peternak breeding dimanapun berada, jaga yang namanya genetik, jangan sampai antara kakak dan antara anak dan ibunya itu saling mengawinkan, artinya satu darah itu muter di situ saja. Harusnya kalau memang betina ini ya pejantannya pejantan lain. Besok ketika anaknya yang lahir, betina-betina itu carikan pejantan yang lain yang bagus, agar supaya ini menjaga genetik dan kemudian memperbaiki genetika, agar supayanya anaknya itu lebih baik, lebih besar, lebih cepat tumbuh sehat. Ini berkaitan dengan alur, berkaitan dengan breeding, terus kemudian dengan catatan yang baik, gitu kan, recording. Ini kemudian memperbaiki genetika. Inilah pentingnya bagi peternak pemula dimanapun berada. Yang ketiga, bisa saja anakan itu mati karena terserang infeksi dari tali pusar. Ini biasanya memang tali pusar itu terkena kotoran saat melahirkan itu indukan. Kambing itu anaknya terkena kotoran, entah itu kotoran apapun lah yang sifatnya tidak steril. Termasuk bisa saja di saat tali pusar itu, indukan itu melahirkan, tali pusar itu digigit nyamuk atau digigit lalat. Bukan hanya sewaktu itu, bisa saja setengah jam, 2 jam itu digigit, dihinggapi lalat. Dan peternak itu tidak memperhatikan bahwa lalat itu menggigit, terus nyamuk itu menggigit, terus bertelur di situ. Yang artinya di tali pusar itu bersarang telur yang namanya telur nyamuk atau telur lalat. Dan ini biasanya ketika tali pusar itu udah kering,
tapi nanti setengah bulan kemudian atau 1 bulan kemudian itu di luar tali pusar kering, tapi di dalam ada semacam benjolan. Nah ini biasanya sering menyebabkan kematian, benjolan cairan itu, dan peternak pemula tidak memperhatikan. Artinya seolah-olah tali pusar itu kering sudah bagus, tapi kalau pencegahannya harusnya diberi ya namanya antibiotik, dicuci alkohol, diberi antibiotik agar supayanya tali pusar itu terjaga tidak terserang penyakit. Kalau tali pusar terserang penyakit bisa menyebabkan mati kejang-kejang secara mendadak, bukan saat itu, tapi bisa setengah bulan, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Ini yang bisa menyebabkan kambing itu mati mendadak sebab tali pusar. Nah bagusnya tali pusar itu dipotong antara minimal itu 2 cm. Kalau lebih nggak apa-apa, 2, 3, 4, nah 5. Nah kemudian ditali simpul yang baik. Nah ini untuk pemirsa dimanapun berada, agar supaya ini pemberitahuan, pengalaman yang harus saling berbagi agar supaya peternak pemula dimanapun berada sukses dalam berbreeding. Terus kemudian bisa saja ini masih poin ketiga, tiba-tiba mati gitu. Selain infeksi, terinjak-injak, ini bisa saja terinjak-injak oleh indukannya sendiri, peternak tidak memperhatikan. Kalau kemudian contohnya ini di kandang koloni, kok anak barusan dilahirkan masih di sini, di kandang tidak diturunkan, ini bisa saja terinjak oleh indukannya. Karena rata-rata peternak itu tidak memberikan ruang khusus untuk ruang sumputan untuk anaknya. Artinya anak itu dikasih lubang, terus ada ruang bermain di luar yang kemudian jikalau indukannya itu lari-lari atau naik ini, indukannya kan tidak memperhatikan anak. Banyak kambing yang tidak sayang terhadap indukannya itu banyak, terhadap anaknya itu banyak ketika sedang agresif, apalagi memasuki masa bayi atau minta kawin di kurun waktu pertama, 40 hari pertama, 45 hari pertama dia minta kawin, kita belum siap mengawinkan, anaknya itu karena agresif sana sini, anaknya terinjak. Bagusnya itu diberikan ruang sumputan agar supayanya indukannya tidak menginjak kambing. Kalau terinjak bukan langsung mati, bisa karena memang perutnya sakit dan lain sebagainya, kemudian 1 hari 2 hari dia jatuh sakit dan mati gitu. Ini artinya untuk semuanya dimanapun berada supayanya ini untuk diperhatikan sebagai sarana informasi. Yang keempat, sebab-sebab masalah terkait dengan anak, perhatian terhadap anak agar supayanya tidak terjadi kesalahan fatal. Ini juga sering terjadi, salah memberikan obat. Kalau memang anak itu sakit di bawah 2 bulan, jangan disuntik. Apapun itu alasannya. Yang perlu disuntik, yang perlu diobati indukannya. Jika anaknya 0 sampai 2 bulan sakit, berarti yang sakit indukannya, bukan anaknya. Jadi kalau memang yang perlu disuntik multivitamin, sakit apapun itu lewat indukannya. Nanti biar supayanya anaknya itu meminum obat lewat air susunya. Ini yang harus diperhatikan oleh peternak dimanapun berada. Kalau kemudian anaknya yang disuntik, banyak kemungkinan tidak kuat anaknya, bisa mati. Apalagi penyakit kutu, penyakit korengan itu kok tahu-tahu langsung anaknya yang disuntik. Karena kalau penyakit obat-obat kutu, obat-obat kudes itu kan sifatnya panas. Jadi kalau anak belum kuat, kambing indukan aja kalau disuntik dengan itu, ya merasa panas. Kambing yang sedang hamil saja disuntik obat itu pasti bisa keguguran. Artinya ini sangat perlu dijaga oleh peternak pemula dimanapun berada berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dengan anak. Terus kemudian ini kalau berkaitan dengan obat, ini masih obat. Kalau memang bersifatnya jamu-jamuan, ramu-ramuan tradisional, ya gunakan lewat indukannya saja, jangan lewat anaknya. Kalau lewat anaknya di bawah 2 bulan biasanya cenderungnya mencret. Kalau sudah mencret, fatal, susah diobati, mati. Karena kalau mencret pasti akibatnya lemas. Ini bisa. Selanjutnya, mati akibat makanan. Nah ini berkaitan
dengan breeding perlu juga pemirsa dimanapun berada harus memperhatikan makanan. Makanan yang diberikan itu kalau memang masih anak masih kecil, indukannya lagi menyusui, itu sebaiknya dedaunan yang lebih steril ketimbang rumputan. Kalau rumputan itu ya pemirsa harus cari rumput yang steril, yang jangan basah, karena takutkannya nanti ada kutu, ada telur cacing dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan makanan itu sebenarnya terracuni dari awal. Terus kemudian usahakan kandang seperti ini bebas dari ayam. Karena apa? Kalau ayam masuk ke sini, apalagi ada campuran bekatul, terus ampas singkong, terus kemudian konsentrat, itu kan yang sifatnya memang ayam suka. Apalagi ayam suka ini kayak gini, di eker-eker kayak gini, gitu kan. Terus kemudian ayam itu berak, buang kotoran, dan kotorannya itu bercampur dengan makanan, dan ini bisa menyebabkan bakteri dan bisa menyebabkan penyakit yang langsung masuk ke perut indukannya. Ini apalagi anak kan biasanya cenderung jilat-jilat kandang gitu ya. Kalau lebih dari umur 1 bulan lebih, itu 1,5 bulan sudah mulai jilat-jilat kandang. Sebab apa kambing itu jilat-jilat kandang? Kambing kecil, dia itu mencoba untuk melatih indera perasanya, untuk mencoba untuk mengikuti alur makanan yang diberikan setiap hari oleh peternak, sehingga memang dia sifatnya mencari asinan untuk lidahnya, gitu kan, untuk pertumbuhannya. Terus kemudian dia belajar untuk makan. Ini perlu diperhatikan juga oleh peternak dimanapun berada. Kalau memang kandang, ya untuk sterilisasi kandang ini tidak ada penyakit, ya semprot 1 bulan sekali dengan TH4 atau disinfektan. Ini untuk mencegah terjadinya bibit-bibit penyakit, baik itu nyamuk, jentik-jentik nyamuk ataupun lalat yang sering bersarang. Kalaupun ada 1-2 wajar lah, tapi kalau banyak itu kan bisa berbahaya. Terus kemudian berkaitan dengan indukannya dan anaknya juga. Yang terakhir ini berkaitan dengan kekurangan kalsium atau zodium atau zat asin. Ini yang seperti yang saya sampaikan. Ini sangat penting sekali, pemirsa dimanapun perhatikan ini. Dan termasuk jangan sampai dibiarkan kandang ini ada plastik, walaupun sekecil apapun, sedikit apapun, termasuk kain. Karena kambing itu biasanya kalau mencari asin-asinan, ya apapun dia temukan itu pasti dijilat, dimakan. Kalau plastik sampai dimakan anaknya, indukannya, itu tidak bisa rumen itu menghancurkan, memproduksi plastik itu untuk hancur. Dia tetap di dalam. Kalau kain ya tetap di dalam. Nah, ini biasanya cenderungnya tidak menyebabkan kematian langsung, tapi kambing itu berhari-hari, berbulan-bulan, sampai sekian bulan tidak pernah gemuk. Dia malah tambah kurus, makan banyak. Malah tapi justru tambah kurus. Nah, ini bisa sebabkan hal itu. Artinya ini semuanya untuk peternak pemula dimanapun berada untuk bisa mencermati hal-hal sedemikian rupa, sedetil mungkin dalam breeding. Karena tujuan saya adalah menyampaikan informasi, pengalaman, pengetahuan, baik itu berdasarkan pribadi, sharing dengan teman, dengan para pakar yang memang di bidangnya. Kembali lagi konsultasi kepada mantri hewan atau dokter hewan yang ada di lingkungan Anda, berkaitan dengan cara mencuntik, berkaitan dengan dosis, berkaitan dengan pemberian pakan. Kalau memang di playlist saya sudah sampaikan berkaitan obat dan dosisnya, cara pembuatan pakan konsentrat yang baik, dengan banyak-banyak lah itu. Proses pembuatan kandang, cara berbudidaya yang baik itu di playlist saja, di ilmu peternakan lengkap. Karena saya akan mengeluarkan secara bertahap agar supayanya bagaimana fattening itu bisa untung, breeding itu bisa untung. Semangat untuk peternak dimanapun berada. Terima kasih, mohon maaf bagi saya.